Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amar Shah. Saya mahasiswa dari Prodi Ilmu Perpustakaan, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Lancang Kuning. Baik, di sini saya menceritakan yaitu kisah cinta beda agama Zainab putri Nabi dan Abu As. Jadi, siapa sih Zainab itu? Zainab adalah putri sulung Rasulullah dengan Khadijah. Di kemudian hari, ia digeleri Zainab Al-Kubra. Zainab memiliki wajah yang cantik jelita, lembut dan taat. Tak heran kalau banyak pemuda Quraisy yang akan melamarnya. Salah satunya adalah Abu As, pemuda terpandang di Mekah, keturunan saudara kaya raya. Halah binti Khuwailid bibi Zainab yang juga saudara Siti Khadijah istri Nabi meminang Zainab untuk putranya Abu As bin Khatib. Selain diasuh oleh ibunya, Abu As juga diasuh oleh Khadijah layaknya putranya sendiri. Ia diberi kebebasan keluar masuk rumah Rasulullah seperti rumah sendiri. Karena itu, sejak kecil ia bergaul dengan Zainab putri Rasulullah seperti saudara kandungnya sendiri. Sebab kedekatan inilah, pinangan Abu As diterima Zainab dengan sukacita. Juga Rasulullah dan Khadijah. Pesta pernikahan digelar, seluruh penjuru Mekah berbahagia atas bersatunya pasangan yang sangat serasi ini. Selesai acara pesta pernikahan, Khadijah memberi hadiah kalung yang biasa dipakainya kepada Zainab sebagai hadiah perkawinan. Setelah itu, Zainab tinggal di rumah suaminya. Perkawinan yang berlangsung sebelum turun wahyu kepada Rasulullah berjalan harmonis dan romantis. Akan tetapi, saat Nabi diangkat Rasul terakhir, romantis itu teruji. Setelah turun wahyu pertama, Zainab tanpa ragu memeluk agama Islam yang dibumikan lewat orang tuanya, Nabi Muhammad. Namun, tidak demikian dengan Abu As. Ia masih bersikukuh dengan agama nenek moyangnya. Cinta kedua diuji oleh kekuatan yang lebih kuat dari cinta. Beda agama memaksa memisahkan antara keduanya. Abu As, suami Zainab menantu Rasulullah ini, merupakan salah satu orang yang berada dalam barisan kafir Quraisy. Ia memerangi dan melawan pasukan yang dipimpin oleh mertuanya sendiri. Hingga akhirnya sejarah mencatat pasukan muslim yang sedikit jumlahnya itu berhasil memenangi peperangan di Bukit Badar. Banyak dari kafir Quraisy yang kehilangan nyawa, sementara sisanya menjadi tawanan. Abu As saat itu masuk dalam salah satu daftar tawanan. Ia digiringi menuju ke kota Madinah. Keluar para tawanan dari kota Mekah pun berono-rono mengirimkan tebusan kepada Rasulullah. Salah satu yang datang dari Zainab putri Rasulullah. Ia mengirimkan sebuah kalung hadiah perkawinan pemberian sang ibu untuk menembus suaminya. Melihat kalung itu, Rasulullah mengingat putri Zainab dan hati Rasulullah pun gerimis. Seketika wajah Khadijah hadir di depan matanya. Rasulullah tidak sampai hati. Beliau berkata, apa katanya? Jika kalian tidak keberatan melepaskan tawanan Abu As dan mengembalikan harta miliknya, maka lakukanlah. Mereka menjawab, apa katanya? Baiklah, wahai Rasulullah. Terus Abu As pun dibebaskan. Sejak saat itulah ia berjanji pada sang mertua untuk membebaskan Zainab dan mengembalikan kepada beliau ke Madinah. Abu As pun pulang ke Mekah bersama kalung yang tadi dikirimkan sang istri tadi. Namun ia tahu betapa cinta dan kesetiaan Zainab tadi tidak pernah berkurang untuknya, meski agama menjadi tembok pemisahnya. Terus begitu sampai di rumah, Abu As mengucapkan terima kasih kepada sang istri, dan ia berkata, kembalilah kepada ayahmu, wahai Zainab. Ucapannya sambil berusaha membesar hati. Pada hari yang telah ditetapkan, Zaid bin Arisah bersama seorang lelaki Ansor diutus Rasulullah untuk menjemput Zainab di pinggiran dusun di luar kota Mekah. Abu As pun mengutus saudaranya Kinanah bin Rabi untuk mengantarkan Zainab. Ia berpesan, hai saudaraku, tentulah engkau mengetahui kedudukan Zainab dalam jiwaku. Aku tidak menginginkan seorang wanita Quraisy yang menemani keluar kota Mekah, katanya tadi kan. Dan engkau tentu tahu
bahwa aku tidak sanggup membiarkannya berjalan sendirian. Maka temanilah dia menuju tepi dusun di mana telah menunggu dua utusan Muhammad. Perlakukanlah dia dengan lemah lembut dalam perjalanan dan perhatikanlah dia sebagaimana engkau memperhatikan wanita-wanita terpelihara, katanya tadi. Baru katanya, lindungilah dia dengan panahmu hingga anak panah yang penghabisan. Rupanya perjalanan Kinanah membawa Zainab tadi itu tidaklah begitu berjalan mulus. Karena kafir Quraisy selalu menghalangi. Ketika Zainab berada di pungguk unta tadi, Bubar bin Aswad al-Asadi menusuk perut unta dengan lembing hingga Zainab terlempar jatuh dan mengeluarkan darah. Zainab yang saat itu hamil, janinnya telah gugur di atas gurun pasir. Tapi ketabahan dan kemantapan hatinya yang dilandasi iman serta Islam membuat keberaniannya semakin membara hingga tetap mantap hijrah ke Madinah. Terus berpisahlah Zainab dengan suami tercinta dan kedua buah hatinya. Cinta Abu As dan Zainab benar-benar diuji. Tidak ada lagi di jalan untuk bertemu. Abu As tetap tinggal di Mekah. Ia selalu murung dan menyendiri karena sebelahan jiwa tidak lagi ada di sisinya. Zainab pun tinggal di Madinah bersama sang ayah. Ia jadi sering sakit-sakitan karena cinta dan kerinduan yang sangat dalam. Kalau saja bukan karena iman dan takwa yang menguatkan tekadnya, tentu ia akan tetap bersama Abu As hingga ajal yang memisahkan. Namun, apa yang tidak mungkin Allah bisa melakukan jika dia berkehendak, apalagi hanya menyatukan dua insan yang terpisah. Hari berlalu, minggu berganti bulan, bulan berganti tahun. Suatu hari, Abu As keluar bersama kafilah dagangnya menuju Syam. Saat perjalanan pulang, dia berjumpa pasukan Rasulullah yang berhasil merampas hartanya. Syukur mereka tidak membunuhnya. Rasulullah kemudian berpesan, apa kata Rasulullah? Wahai putriku, muliakanlah tempatnya dan jangan sampai dia menyentuhmu. Karena engkau tidak halal baginya selama dia masih musyrik. Meski begitu, Nabi tetap terkesan melihat kesetiaan putrinya kepada suami yang ditinggalkan. Singkat cerita, berdasarkan permohonan secara halus oleh Rasulullah, harta Abu As bisa dikembalikan. Beberapa orang di antara para perampas berkata, apa katanya? Hai Abu As, maukah engkau masuk Islam dan mengambil harta benda ini? Karena semua ini milik orang-orang musyrik. Tanpa ragu, Abu As menjawab, sungguh buruk awal Islamku jika aku mengkhianati amanat yang dipercayakan padaku. Namun saat itu, benih iman sudah subur di hati. Mereka pun mengembalikan harta itu kepada Abu As demi kemuliaan Rasulullah. Dan sebagaimana penghormatan kepada Zainab, Abu As pun kembali ke Mekah dengan membawa hartanya dan harta orang-orang yang telah diamanahkan kepadanya. Setelah mengembalikan harta kepada pemiliknya, masing-masing Abu As berdiri dan berkata, apa katanya Abu As? Wahai kaum Quraisy, apakah masih ada harta seorang di antara kalian padaku? Mereka menjawab, tidak, katanya. Semoga Allah membalasmu dengan kebaikan. Kami telah menempati kamu seorang yang jujur dan mulia. Terus Abu As berkata, apa katanya? Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah hamba dan rasulnya. Demi Allah, tidak ada menghalangi aku masuk Islam di hadapan Muhammad, kecuali karena aku khawatir mereka menyangka aku ingin makan harta kalian. Setelah Allah menyampaikannya kepada kalian dan aku selesai membagikannya, maka aku akan masuk Islam. Baik, sekian dari cerita saya. Apa ada kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.